أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masyarul ikhwah wal akhwat yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore menjelang berbuka pada hari ini kita akan sama-sama membacakan dua hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kiat-kiat atau apa saja yang bisa mensukseskan seorang hamba di bulan Ramadan ini untuk dia kerjakan beberapa amalan-amalan. Secara ringkasnya adalah apa saja kiat-kiat agar kita bisa meraih kesuksesan ibadah di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan sukses. Sukses adalah ketika seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah sukses yang sesungguhnya. Kesuksesan itu bukanlah dinilai dari materi yang banyak di dunia ini. Akan tetapi kesuksesan itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang yang sukses. Untuk meraih kesuksesan ini tentu ada hal-hal yang menunjang, hal-hal yang mendorong agar seorang hamba tersebut mendapatkan kesuksesan akhirat. Di antaranya adalah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita dilatih, digembleng, didoktrin oleh syariat Islam untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara takwa yang didefinisikan oleh para ulama adalah antaj'al bainaka wa bainan nar hijabun. Engkau menjadikan antara api neraka dengan dirimu ada benteng yang kokoh. Inilah takwa. Untuk meraih ketakwaan itu diantaranya dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, apa saja ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan sebutkan beberapa kiat atau ibadah apa saja yang perlu kita tekankan, yang perlu untuk kita perhatikan khususnya di bulan Ramadan ini agar kita tergolong dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang-orang yang sukses di dunia terutama dan terlebih-lebih di akhirat. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya memahami hakikat puasa itu sendiri. Makna puasa yang sebenarnya. Kalau ditanyakan pada kita, apa itu puasa? Pasti kita akan menjawab secara bahasa adalah menahan diri. Secara istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Ini makna puasa secara istilah fikih para ulama, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak dimulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari tapi terbitnya fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh, kemudian sampai tenggelamnya matahari. Ini makna istilah dari para fuqaha. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa tidak cukup hanya sebatas itu. Kalau kita hanya memahami puasa sebatas definisi puasa saja, maka tentu kita tidak akan termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena makna
puasa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kita bisa lihat dalam sebuah hadis. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Laisa siyamu minal akl wa syarab." Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Wa innamas siyam, akan tetapi puasa itu adalah menahan diri minal lagwi war rafas, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan dari perbuatan yang dosa. Jadi kita tidak hanya diperintahkan ketika berpuasa menahan diri dari perbuatan dosa saja. Tapi perbuatan yang sia-sia pun di bulan Ramadan ini kalau bisa dihindari. Di antaranya para jamaah sekalian, perbuatan yang sia-sia yang banyak terjadi di bulan Ramadan apa? Ngabuburit. Perbuatan sia-sia itu apa maknanya? Kenapa? Tidak dapat faedah. Berarti kalau dikerjakan berdosa atau tidak? Tidak. Kalau ditinggalkan? Kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala atau tidak? Tidak juga. Artinya dia perbuatan yang sia-sia boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Seperti ngabuburit. Tapi ketika ngabuburit itu secara umum ya, secara umum kita hukumi ngabuburit adalah perbuatan yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada unsur kemaksiatan dalamnya, maka ngabuburit menjadi dosa. Misalnya ketika dia ngabuburit, jalan ke sana, jalan ke sini sama keluarganya, kemudian terlihatlah maksiat, terlihatlah aurat perempuan, maka ngabuburitnya akan menjadi dosa. Tapi secara umum ngabuburit tidak berdosa. Dia hanya perbuatan yang sia-sia, tidak ada maknanya. Kalau dia tidak kerjakan, dia juga tidak mendapatkan pahala. Tidak juga berdosa. Kalau dia tinggalkan, dia juga tidak mendapatkan pahala. Artinya perbuatan yang sia-sia. Di antaranya, selain daripada ngabuburit di bulan Ramadan ini banyak perbuatan yang sia-sia yang menghabiskan waktu kita. Yang berpengalaman. Bukber perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mengandung unsur ibadah? Tergantung undangannya. Kalau yang undang adalah alumni masa kita jahiliyah, itu bisa jadi nanti akan ada unsur-unsur maksiatnya. Tapi kalau bukber di mana? Di Masjid Al-Ikhlas misalnya, boleh saja kita hadir. Apalagi kita niatkan untuk berkenalan dengan jamaah-jamaah yang sering kelihatan, tapi saya belum pernah tahu di mana rumahnya, saya belum pernah tahu siapa namanya. Bisa jadi ada unsur ibadahnya. Ada yang hal-hal yang sia-sia yang lainnya yang banyak di bulan Ramadan yang dilakukan? Mancing. Masya Allah. Ada juga yang mancing bulan Ramadan. Mungkin ada. Untuk apa? Alasannya untuk melupakan waktu supaya cepat, nggak terasa tiba-tiba udah jam mau berbuka saja. Mungkin ada, tapi bukan yang di sini. Saya yakin jamaah-jamaah di sini insya Allah tidak ada. Yang ada mungkin yang di luar sana mungkin ada, tapi di sini insya Allah tidak ada. Selain daripada mancing, tidur, Masya Allah. Tidur berpahala? Kalau ada orang tidur berdosa dia? Misalnya dia tidur setelah menyelesaikan kewajiban sholat subuhnya berjamaah, dia zikir setelah sholat, kemudian ditambah zikir pagi, pulang dia ke rumah, tidur, bangunnya menjelang zuhur. Tidurnya berdosa atau tidak? Berpahala atau tidak? Hah? Tidurnya berdosa atau tidak? Tidak. Berpahala atau tidak? Berpahala tidurnya. Dari habis sholat subuh menjelang anggaplah setelah dia mengerjakan sholat syuruk, terus dia pulang sampai dia zuhur tidurnya. Berpahala tidurnya? Tergantung niat ya. Tergantung niat lagi. Tapi secara umum kita menghukumi tidurnya adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak mengandung unsur dosa dan juga tidak mengandung unsur pahala. Artinya perbuatan ini ya perbuatan yang tidak memberikan manfaat, kecuali kalau niatnya memang semalaman waktu 10 malam terakhir misalnya, betul-betul dia bergadang satu malam itu, sehingga itulah jam istirahat pengganti daripada istirahat malamnya. Lalu dia berniat tidur supaya nanti ketika bangun zuhur bisa mengembalikan staminanya, mengembalikan tenaganya untuk beribadah kepada Allah. Ini jelas tidurnya ibadah.
Tapi secara umum sekali lagi kita menghukumi tidur itu adalah perbuatan yang sia-sia di siang bulan Ramadan. Adalah perbuatan yang sia-sia yang tidak mengandung unsur pahala dan juga tidak mengandung unsur dosa. Kecuali nanti dengan niat dan memang dia malam hari tersebut sama sekali dia tidak istirahat. Tapi kalau dia hanya untuk melengahkan, untuk melupakan waktu, untuk menghabiskan waktu hanya sekedar untuk tidur, maka ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW untuk kita hindari. Jadi perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini diusahakan untuk ditinggalkan. Kalaulah misalnya memang butuh sekali kita bangun untuk tidur istirahat di pagi hari, tidak cukupkah 1 jam? Tidak cukupkah 2 jam? Kalau memang sebenarnya cukup 2 jam, ya sekedar 2 jam saja untuk mengembalikan tenaga kita yang barangkali jam istirahat malam kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian sholat yang begitu panjang, sehingga istirahat malam kita terambil dengan ibadah tersebut, sehingga kita harus ganti dengan istirahat di pagi harinya. Tapi tidak juga mesti harus tidur dari jam 7 pagi sampai bangunnya setengah 12. Ini tentu secara pandangan kita sebagai manusia biasa ini adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. 2 jam mungkin ini masih dikatakan wajar. Tapi kalau sampai 4 jam tidur pagi ini sudah tidak dikatakan wajar oleh secara fitrahnya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia saja kata Rasulullah SAW usahakan untuk kita tinggalkan. Apalagi perbuatan yang dosa, mengandung unsur maksiat. Ini tentu lebih layak dan lebih pantas lagi untuk kita hindari. Kita ini di bulan Ramadan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan hal yang halal. Hal yang halal yang boleh saja dilakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tinggalkan. Contoh, di luar bulan Ramadan kita boleh makan gak di siang hari? Di luar bulan Ramadan boleh makan gak di siang hari? Boleh. Boleh. Berhubungan biologis dengan istri di siang hari di luar bulan Ramadan? Boleh. Di bulan Ramadan boleh? Tidak boleh. Hal yang tadinya halal, bahkan merupakan ibadah di luar bulan Ramadan, kemudian datang bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita lakukan? Mampu, alhamdulillah. Ini perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Apalagi di luar bulan Ramadan dan ditambah di dalam bulan Ramadan itu merupakan maksiat kepada Allah, tentunya lebih mampu untuk kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena kemaksiatan ini selain dia akan mempengaruhi pahala puasa kita, dia juga akan menghilangkan sama sekali pahala yang kita dapatkan dari puasa tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menjelaskan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak, kata Rasulullah, bukan sedikit. Rasulullah mengatakan betapa banyak umat-umatku yang mereka berpuasa di siang hari hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi ketika dibuka di catatan amalannya nanti di akhirat, hari pertama bulan Ramadan mendapatkan pahala hanya sekitar 5%-nya. Berarti 95%-nya dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Adakah seorang hamba seperti itu? Ada. Karena apa? Karena maksiat yang juga jalan dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Bukan artinya kita boleh bermaksiat di malam harinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, tetap kita harus jaga. Di siang dan di malam hari bulan Ramadan tetap kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merusak pahala puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, siapa orang yang ketika berpuasa tidak menahan dirinya dari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Bisa dimisalkan dengan maksiat yang lain, bisa. Perkataan dusta, maksiat. Maksiat yang lainnya yang terjadi di siang bulan Ramadan apa lagi? Menceritakan aib saudaranya, apa lagi? Maksiat yang biasa terjadi. Kayaknya antum nggak berpengalaman bermaksiat. Apa lagi contohnya? Dengar dangdutan. Sengaja atau tidak sengaja? Menikmati atau tidak menikmati?
Menikmati ya, berarti ini dosa. Kalau dia sekedar lewat, terdengar tetangganya dangdutan, ini insya Allah gak berdosa. Tapi kalau dia mendengarkan terus merasakan dan menikmati, ini tentu berdosa. Ini akan mengurangi pahala, dan mungkin dia tidak mendapatkan sama sekali pahala daripada puasanya. Laisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh terhadap puasa seorang hamba tersebut. Allah tidak butuh dia menahan lapar, Allah tidak butuh dia menahan haus. Artinya Allah tidak memberikan pahalanya sama sekali dari puasa yang dia kerjakan. Padahal pahala puasa itu adalah pahala yang sangat banyak. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu diperuntukkan untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, kata Allah SWT. Selain dari puasa, amalan-amalan seorang hamba itu kembali untuk hamba tersebut. Tapi puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Apa tafsiran para ulama mengenai hadis ini? Kata para ulama, maksud daripada hadis ini, seorang hamba tidak akan tahu berapa nilai pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya, sehingga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salat, mungkin kita bisa mengetahui ibadah salat kita berapa yang kita dapatkan dari hadis-hadis keterangan dari Rasulullah SAW. Misalnya, kalau seorang ketika berjamaah salat datang ke masjid, berapa derajat yang dia dapatkan? 25 sampai 27 derajat. Kalau dia ngerjakan sendiri di rumah, dia mendapatkan 1. Mungkin saja nanti kalau salatnya dia khusyuk, maka sempurna salatnya. Lalu dilipat gandakan menjadi 100, menjadi 700, menjadi bilangan yang tidak terhingga. Ada bilangan-bilangan yang mungkin dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi puasa, kita tidak tahu berapa pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak akan cukup nalar kita, logika kita ini untuk menghitung pahala. Kalau seandainya zaman sekarang ini, kalkulator pun kita gunakan, angkanya tidak cukup untuk menghitung pahala 1 hari puasa yang didapatkan oleh seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu berapa pahala puasa tersebut, karena hitungan itu Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu berapa jumlah pahala tersebut. Nah, berarti kata para ulama, pahala puasa itu sangat banyak dan besar. Tapi terkadang itu bisa hilang dan hangus, terbakar oleh maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang perlu kita lakukan, kiat-kiat untuk menjadi seorang hamba yang sukses, untuk terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh syariat Islam terhadap puasa yang kita kerjakan. Puasa bukan hanya sekedar menahan haus, lapar dan yang membatalkan puasa, akan tetapi lebih daripada itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yang telah dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu pun harus kita usahakan, karena patokan ukuran seorang hamba itu bagus atau tidak bagus keislamannya dilihat, kata Rasulullah, dari apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ukuran keislaman seseorang itu bagus adalah lihat apakah dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau dia masih bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Ini adalah indikasi bahwasanya orang tersebut termasuk keislamannya sangat bagus. Jadi kalau untuk menilai diri kita sendiri, keislaman kita sudah bagus atau belum, gampang sekali. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, berarti keislaman kita belum bagus. Contoh, masih megang HP di luar dari kebutuhan. Kalau sekedar kebutuhan nggak masalah, mungkin itu menjadi ibadah baginya. Dia bisa nelpon orang tuanya, bisa silaturahmi dengan saudara-saudaranya, bisa chattingan dengan hal-hal yang bermanfaat, bisa. Tapi kalau dia menggunakan alat komunikasinya di luar dari kebutuhan, berarti telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, perbuatan yang sia-sia ini menjadi ukuran bagus atau tidak bagusnya keislaman kita. Jadi kalau kita mampu membatasi diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kata Rasulullah, inilah tanda kebaikan keislaman seseorang, bagusnya keislaman seseorang tersebut. Yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk mencapai kesuksesan di akhirat adalah memperbanyak amalan soleh. Di antara amalan soleh yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah tentunya membaca Al-Quran.
Baca Al-Quran termasuk ibadah yang ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Di luar bulan Ramadan tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Apalagi itu menjadi rutinitas. Jadi di luar bulan Ramadan dia menjadikan rutinitas bahwasanya 3 hari, bahkan kurang dari 3 hari dia khatam Al-Quran terus seperti itu. Itu tidak boleh di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan boleh atau tidak kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Boleh. Bahkan 2 hari sekali kita khatam Al-Quran, boleh. Boleh. Bahkan 1 hari kita mengkhatamkan Al-Quran sekali, boleh. Boleh. Karena banyak contoh-contohnya dari para ulama-ulama kita yang soleh terdahulu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan pernah menghabiskan dalam 1 rakaat salat witir, dia mengerjakan salat witir, dalam 1 rakaat tersebut dia bisa menghabiskan untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam. 30 juz dia baca untuk menyelesaikan 1 rakaat salat malam. Mungkin atau tidak mungkin? Percaya tidak ini? Percaya, karena Utsman bin Affan yang melakukannya. Tapi kalau ada Bapak si fulan melakukannya mungkin agak ragu-ragu. Tapi kalau Utsman bin Affan, apalagi diceritakan oleh para riwayat-riwayat, buku-buku sejarah yang kevalitan tentang riwayat hadis ini tidak diragukan lagi, maka kita pasti akan percaya. Masya Allah, Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan dalam 1 malam 1 kali. Ada yang lebih hebat daripada itu? Banyak. Ini tidak suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena kata Utsman, "Lau taharat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Kata Utsman mengatakan ketika mungkin para sahabat ada yang kaget juga. Masa sih bisa 1 kali khatam dalam semalam? Kata Utsman mengatakan, "Lau taharat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kita, hati kalian semuanya, kata Utsman bin Affan, dalam keadaan suci, bersih, maka tidak akan pernah kalian merasakan kenyangnya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala untuk kalian baca. Kalau hati kita bersih, pasti kita tidak akan pernah merasakan kenyang, tidak akan pernah merasakan bosan ketika kita membuka Al-Quran. Senantiasa kok masih ketagihan, sudah selesai targetnya, insyaallah habis sholat ini saya targetnya 2 halaman saja dah. Setelah selesai 2 halaman, buka lagi halaman berikutnya. Terkadang kita lupa dengan waktu karena membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita adalah hati yang bersih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan Utsman mengatakan, "Wa inni la aqrah an ya'tiya alayya yaumun la anzur fil mushaf." Kata Utsman bin Affan, aku sangat membenci diriku sendiri kalau seandainya aku mendapati 1 hari, pada hari tersebut aku tidak membuka Al-Quran. Padahal Utsman bin Affan hafal Al-Quran tentu tidak. Ada yang meragukan Utsman bin Affan tidak hafal Al-Quran? Beliau hafal Al-Quran, tapi beliau tetap ketika itu masih membuka mushafnya. Kenapa kata para ulama? Karena beda pahala orang yang membaca Al-Quran dengan di luar kepala, maksudnya dia menghafalnya saja, dengan dia sudah hafal Al-Quran tapi masih saja membuka Al-Quran, karena pahalanya berbeda. Ketika dia membuka Al-Quran, setiap lembarannya, kemudian pahala melihat per huruf dari Al-Quran tersebut, itu juga dicatat sebagai pahala. Sehingga Utsman bin Affan itu diceritakan dalam riwayat, beliau wafat, meninggal dunia ketika diserang, di demo oleh orang-orang Khawarij. Kemudian ada beberapa orang Khawarij yang menerobos masuk ke rumahnya. Utsman bin Affan dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa Utsman bin Affan? Membaca Al-Quran. Lembaran yang dibuka oleh Utsman adalah lembaran juz terakhir. Bahkan ketika itu para ulama mengatakan tetesan darah yang pertama sekali jatuh dari tubuh Utsman bin Affan mengenai Al-Quran yang dia baca. Berarti ada keutamaan khusus lagi bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan dia membuka lagi mushaf, lalu dia baca walaupun dia hafal. Ada keutamaan khusus lagi yang dia dapatkan. Ada pahala tambahan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama yang hendaknya kita tekankan di bulan Ramadan ini untuk kita kerjakan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga hafal 30 juz Al-Qur'an, senantiasa setiap malamnya beliau bertadarus dengan Jibril. Rasulullah SAW sudah hafal Al-Quran, bacaannya sudah bagus, tapi dia senantiasa setiap malam dari bulan Ramadan tersebut Jibril datang kepadanya dan beliau menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Disetorkan oleh Rasulullah, didengar oleh Jibril. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah kita yang mungkin jauh, sangat-sangat jauh sekali dari orang-orang soleh terdahulu, maka sisahkanlah waktu-waktu kita. Atau bukan sisahkan, sengajakanlah untuk menyisahkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran dari sisa-sisa waktu kita. Kadang tinggal sedikit waktu kita barulah kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Tapi luangkanlah waktu kita sengaja untuk membaca kalam Rabb kita atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah sedekah, qiyamul lail. Jadi membaca Al-Quran, sedekah, qiyamul lail ini adalah 3 amalan yang bisa dianggap menjadi satu paket di bulan Ramadan ini, yang hendaknya jangan sampai kita tinggalkan. Sedekah juga, karena sedekah ini ada keutamaan khusus juga yang diberikan oleh, yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah SAW dermawan, tidak ada yang meragukannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah SAW dari sisi ekonomi memang betul-betul terbatas, tapi ketika beliau mendapatkan harta, kekayaan yang dalam jumlah besar, di saat itu pun bisa beliau habiskan untuk beliau bagi-bagikan, beliau sedekahkan. Itulah sosok Rasulullah SAW. Di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi kata para ulama. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara kalangan para sahabatnya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah SAW semakin bertambah di bulan Ramadan. Bahkan kata Ibnu Abbas menjelaskan, wa kana ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Bahkan kedermawanan Rasulullah SAW itu mengalahkan tiupan angin yang berhembus. Tiupan angin yang berhembus, pernah kita hitung, seandainya tiupan angin yang berhembus itu dia minta dibayar, mampukah kita untuk membayarnya? Seperti AC sekarang. AC ini gratis atau dibayar? Dibayar. AC. Untuk membeli AC-nya kita bisa ambil di pabriknya langsung atau dibeli dulu? Dibeli. Berarti kan ada materi yang kita keluarkan. Angin yang kita tiup setiap harinya pernah kita bayar? Dan dia pernah berhenti untuk bertiup? Tidak pernah. Rasulullah SAW kata sahabat lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup. Artinya Rasulullah itu kalau dalam mengeluarkan harta tidak pernah hitung-hitungan. Padahal kalau kita lihat kisah tentang kehidupan beliau, pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan sampai sebulan penuh tidak pernah nyala kompor dapurnya Rasulullah SAW. Tidak terlihat ada asap di dapurnya Rasulullah SAW. Bukan karena Aisyah malas masak, bukan karena Aisyah kerjaannya cuma beli saja, bukan. Karena memang tidak ada yang dimasak di saat itu. Dan bukan cuma di rumah Aisyah, di rumah beberapa istri Rasulullah pun menceritakan pernah beberapa hari tidak pernah ada makanan yang ingin kami masak. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan harta, misalnya dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu kalau ada hasilnya yang didapatkan oleh para sahabat, itu 5%-nya untuk Rasulullah SAW. 5%-nya bukan sedikit, itu jumlah yang banyak. Tapi pernah ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah menumpuk-numpukkan hartanya? Tidak ada. Kenapa? Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang berupa emas, berupa senjata, berupa hamba sahaya, beliau langsung infakkan. Beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kata para ulama, tidak ada orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW meminta sesuatu yang di rumah Rasulullah SAW ada sesuatu yang diminta tersebut, pasti Rasulullah akan kasihkan. Tidak pernah ditahan-tahan oleh Rasulullah. Ada seorang yang datang, ya Rasulullah saya membutuhkan ini, apakah bisa bantu? Bisa, ambil, diberikan Rasulullah. Jadi selama Rasulullah masih bisa memberikan, masih ada yang perlu diberikan, beliau akan keluarkan.
Itulah sosok seorang Rasul Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah ini perlu juga untuk kita terapkan khususnya di bulan Ramadan ini. Kalau kita beralasan Afan, saya cuma karyawan biasa, gajinya ya sekedar begitu-begitulah. Kalau untuk mengeluarkan lebih besar daripada itu mungkin tidak mampu. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah tidaklah harus besar. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasabin tayyibin illa akhadallahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fallawahu hatta takunu mithlul jabal aw a'zam. Kata Rasulullah, la yatasaddaqu ahadun, tidaklah seorang hamba bersedekah min tamratin, hanya sebutir tamar, sebutir korma yang dia sedekahkan, min kasabin tayyib, dari hasil yang baik. Dia mensedekahkan hanya sebutir korma yang dia sedekahkan, tapi sebutir korma itu memang betul-betul dia beli dari hasil pencariannya yang halal. Kata Rasulullah SAW, illa akhadallahu biyaminihi, kecuali Allah akan terima sedekah seorang hamba walaupun sebutir korma tadi dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, dan Allah akan pupuk satu butir yang kita sedekahkan tadi, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipupuk sampai besar. Sampai sebesar apa? Kata Rasulullah SAW, bisa jadi dia akan menjadi sebesar gunung yang besar, au a'zam, bahkan lebih besar daripada gunung. Jadi satu butir korma yang kita sedekahkan yang dari pencarian yang halal, lalu kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan. Ada program-program di masjid-masjid terdekat atau di mana saja kita berada, kita hanya mampu menginfakkan hanya 1 dus air misalnya. 1 dus air itu yang gelas berapa gelas, Pak? Yang gelas 48 gelas. Kita mampunya ini yang mampu kita beli dalam 1 hari. Atau dalam seminggu itu cuma inilah yang dapat kita infakkan. Lalu kita berikan di masjid terdekat kita. Pada pengurusnya, Pak, silahkan untuk digunakan kalau yang mau berbuka di sini, siapa saja yang takjil dari marbotnya, dari pengurusnya atau siapa saja yang mampir, silahkan Pak digunakan ini, nggak masalah. Hanya seteguk air kita bersedekah. Ini pun sedekah. Jangan dilihat dari kecilnya. Jadi sedekah itu jangan dilihat, aduh, malu deh kalau saya bersedekah cuma 1 bungkus korma yang isinya cuma setengah kilo. Jangankan setengah kilo, 1 butir korma saja akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 butir itu akan dipupuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi seperti gunung yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada gunung pahala yang akan kita dapatkan apalagi kita berinfak di bulan Ramadan. Ada lagi keutamaan khususnya. Kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim. Sesungguhnya orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Sama pahalanya. Jadi bisa jadi dia hari ini berpuasa, hari keberapa nih Pak? Hari keempat. Berarti insya Allah mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan soleh kita. 4 hari puasa kita telah jelas insya Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT menerimanya. Nah, pada hari keempat itu dia baru 4 hari dia berpuasa. Tapi hari keempat itu karena dia membelikan setengah kilo korma, lalu dia bawa ke masjid, kemudian dia serahkan ke panitianya atau dia sendiri yang membuka korma yang dia beli tersebut, dia berikan samping kiri kanannya 1 butir, 2 butir. Dia telah terhitung dalam hadis ini memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Setengah kilo itu bisa dibagikan berapa orang? Kalau seandainya 3 butir saja, anggaplah dia bisa memberikan kepada 10 orang. Berarti di saat itu dia telah mendapatkan 10 orang yang berpuasa. Dia berpuasa baru 4 hari, tapi karena dia telah memberikan perbukaan puasa kepada 10 orang, pahalanya sudah seperti mengerjakan 14 hari berpuasa. Apalagi kita mampu memberikan lebih daripada itu. Masya Allah, 100 orang yang sedang berpuasa kita sediakan. Berarti di saat itu, di hari itu kita berpuasa
satu hari. Akan tetapi ketika kita memberikan perbukaan puasa kepada 100 orang, maka 100 orang ini yang memiliki pahala puasa ditransfer pahalanya kepada kita. 100 orang yang berpuasa di saat itu pahalanya akan ditransferkan oleh Allah kepada kita. Apakah mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tadi? Tidak, kata Rasulullah. Ghaira an yanqusa ghaira an la yanqusa min ajrihi as-shaim syai'a, dan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini sedikit pun. Jadi kita tidak menzalimi. Oh, kalau begitu saya berpuasa. Kalau ada orang yang memberikan perbukaan puasa pada saya tidak mau terima. Nanti pahala saya diambil oleh orang ini. Bukan. Keliru kita. Tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut bagi orang yang memberikan puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa juga jangan gengsi. Artinya, saya nggak mau terima deh. Saya juga mampu kok belinya. Akhirnya dia tidak mau berbuka di masjid tersebut. Karena apa? Karena dikhawatirkan pahalanya akan diambil untuk orang yang memberikan perbukaan puasa. Tidak, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mendapatkan pahala puasa, hanya saja semisal dari pahala puasa kita tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan perbukaan. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan qiyamul lail, salat tarawih. Ini memiliki keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ditinggalkan di bulan Ramadan, terutama dikerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa orang yang salat bersama imam sampai selesai, artinya imam yang ditunjuk resmi oleh pengurus, oleh panitia, itulah imam yang diangkat oleh malam tersebut, maka kita salat bersama imam tersebut, maka pahalanya sama seperti pahala mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk. Tapi kalau ada imam yang kedua misalnya, yang itu juga tidak diangkat oleh pengurus, tapi pengurus mempersilahkan siapa orang yang ingin mengerjakan qiyamul lail tambahan silahkan, masjid terbuka. Tapi imam mohon maaf tidak kami sediakan, kami hanya memfasilitasi imam di awal malam saja. Kalau ada tambahan sholat lagi di qiyamul lail, kami tidak memfasilitasinya. Kita melakukan sholat qiyamul lail, sholat tarawihnya dengan imam yang kedua. Kata para ulama dia tidak termasuk dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah siapa orang yang sholat bersama imam adalah imam yang betul-betul resmi ditunjuk oleh pengurusnya di masjid tersebut. Hatta yang sorib, sampai imam itu selesai. Jangan kita merasa kurang. Berapa rakaat sholatnya di Masjid Al-Ikhlas? 11. Aduh, saya mampu mengerjakan lebih besar daripada itu, lebih banyak lebih daripada itu. Kalau begitu rakaat ke-8, assalamualaikum, saya pulang. Nanti saya akan bangun di jam 12 malam, saya akan kerjakan 40 sampai 50 rakaat berikutnya, baru saya tutup dengan witir. Rugi atau tidak dia? Rugi atau tidak orang seperti ini? Rugi. Dari kuantitas ibadahnya mungkin dia banyak rakaatnya, iya kan? Kuantitas daripada rakaat yang dia lakukan mungkin banyak daripada kita hanya 11 rakaat. Dia mungkin bisa mengerjakan pada malam itu sampai 50 rakaat. Tapi pahalanya lebih banyak kita yang mengerjakan sholat tarawih bersama imam. Kenapa? Karena ketika seorang sholat bersama imam, walaupun hanya setengah jam, tapi pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita mengerjakan sholat semalam suntuk. Dibandingkan dengan orang yang kita sebutkan tadi, assalamualaikum warahmatullahi, di rakaat ke-8 dia pulang, dia sholat berapa jam bersama imam? Setengah jam, anggaplah setengah jam. Lalu dia bangun jam 12, sholat lagi sampai menjelang sahur, sampai setengah jam 4. Jam 12 sampai jam 4 berapa jam itu Pak? 4 jam, tambah setengah jam bersama imam tadi. Berapa sholat malamnya? 4,5 jam. Sedangkan orang yang sholat bersama imam, walaupun jumlah rakaatnya sedikit, 11 rakaat, tapi dia mengamalkan hadis ini, pahalanya seperti orang yang mengerjakan semalam suntuk. Semalam suntuk itu hitungannya adalah setelah kita mengerjakan ba'diyah isya. Ba'diyah isya seperti salat tarawih langsung kita mengerjakannya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu salat subuh. Berapa jam itu kita mengerjakan salat? Ayo Pak, berapa jam? Dari awal waktu kita mengerjakan salat tarawih, jam berapa? Jam 7:30 sampai jam 4:30. Berapa jam itu? 9 jam. Ada di antara kita yang pernah mengerjakan sholat malam selama 9 jam? Ada? Jangan malu-malu, ayo. Ada?
9 jam sholat malam dia mengerjakannya? Gak ada. Tapi kita bisa mendapatkan nilai pahala yang seperti itu? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan hadis ini, sholatlah bersama imam sampai imam selesai. Tapi di masjid saya yang terdekat, jumlah rakaatnya 23 rakaat. Bagaimana? Silahkan ikuti sampai selesai imam, walaupun 23 rakaat. Lebih lama sholatnya, tidak masalah, ikuti sampai selesai imam. Karena itu imam yang sah ditunjuk oleh pengurus tersebut, kita ikuti 23 rakaat tidak masalah. Yang penting kita terhitung mendapatkan pahala senilai seperti mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga untuk meraih kesuksesan khususnya di akhirat, kita perlu memperbanyak amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan melakukan satu paket amalan. Di satu paket tapi terdiri dari 3 amalan. Yaitu yang pertama berwudu, menyempurnakan wudu. Yang kedua berjalan menuju masjid, jalan kaki maksudnya. Yang ketiga berdiam diri di masjid. Atau istilah ulama adalah intizarus shalah ila shalah, menunggu salat yang satu ke salat yang berikutnya. Ini 3 amalan kalau bisa dikerjakan dalam satu paket. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh para ulama dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah dalam mimpinya, Allah pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu mala'ul a'la?" Kata Allah SWT bertanya kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, tahukah Anda apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan oleh para malaikat di langit?" Kata Rasulullah, "Saya tidak tahu ya Allah." Karena ini perkara yang gaib. Rasulullah mengatakan, "Saya tidak tahu ya Allah." Ketika itu kata Rasulullah, Allah memegang pundak saya, dipegang oleh Allah SWT, pundak Rasulullah SAW, serasa dingin dada, serasa dingin dadaku, kata Rasulullah. Lalu Allah SWT bertanya kembali, "Wahai Muhammad, tahukah Anda apa yang telah diperselisihkan oleh malaikat di langit?" Ketika itu kata Rasulullah, seolah-olah dibukakan di hadapanku apa saja yang terjadi di muka bumi dan apa saja yang terjadi di langit. Ketika dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala pundak Rasulullah, seolah-olah kata Rasulullah, apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi di langit seolah-olah terbayangkan olehku. Lalu ketika itu Allah bertanya lagi, "Wahai Muhammad, tahukah Anda apa yang diperselisihkan oleh malaikat di langit?" Kata Rasulullah, "Tahu ya Allah." Apa itu? Ad-darajat wal kaffarat. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ad-darajat, pekerjaan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang akan menaikkan derajatnya di surga. Yang kedua adalah al-kaffarat, amalan-amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah, 3 amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muksu fil masajid, berdiam diri di masjid. Kemudian kata Rasulullah SAW yang kedua adalah wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at, berjalan kaki ketika ingin mengerjakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan kita tidak suka untuk air itu menyentuh anggota tubuh kita. Misalnya di musim dingin, berat sekali bagi kita untuk berwudu, akan tapi kita paksakan diri kita untuk tetap berwudu secara sempurna. Maka 3 paket amalan ini apabila mampu kita amalkan, maka dia akan melebur dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, Allah pun berkata, "Shadaqta ya Muhammad, kamu benar. Jawaban yang kamu jawab ini, jawaban dari pertanyaan ini benar wahai Muhammad," kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumin waladathu ummuh." Bahkan ada 3 keutamaan tambahan lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Wa man fa'ala dzalika, siapa orang yang mengerjakan satu paket amalan tadi yang terdiri dari 3 amalan, siapa orang yang mengerjakan ini, asya bi khairin, kehidupannya pun adalah dalam keadaan baik. Kehidupan dunianya akan mendapatkan predikat terbaik. Profesi kita sebagai apa di dunia ini? Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, maka kalau seandainya bisa terlihat, akan tertulislah pada diri kita
oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai di dunia sebagai suami terbaik. Kita sebagai anak, maka di dunia ini kita akan mendapatkan predikat sebagai anak yang terbaik. Kita sebagai orang tua, maka kita akan mendapatkan predikat di dunia ini sebagai orang tua yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mata bi khairin. Kelak dia akan mati, wafat, meninggal dunia dalam keadaan baik. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan apakah jasad mayat ini dalam keadaan khair. Khair. Tidak ada orang yang mengatakan khair, tapi dia mengamalkan amalan ini, apalagi dikerjakan di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata bi khairin. Dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga adalah wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh. Dan dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ketika ada seorang hamba yang mampu mengamalkan amalan ini, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada seorang bayi yang ketika dia lahir langsung dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Kalau tidak mengerjakan sholat, kamu berdosa. Ada bayi yang dibebankan seperti itu? Tidak ada. Bayi tidak berdosa. Nah seperti itulah bagi orang-orang yang mengerjakan 3 amalan ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang senada hadisnya tapi keutamaannya yang berbeda, kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bi khatayakum wa yarfa' biha ad-darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah SAW pada para sahabat ketika itu, wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan beberapa amalan yang apabila kalian kerjakan amalan tersebut, dosa-dosa kalian akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, Allah akan angkat derajat kalian di surga. Tentu ketika itu para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Amalan apa yang perlu kami kerjakan ya Rasulullah untuk mendatangkan perkara tersebut? Kata Rasulullah SAW, diantaranya adalah 3 paket amalan yang telah kita sebutkan tadi, yaitu berjalan kaki ke masjid, sebelum kita ke masjid berwudu terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Jadi sunnahnya kalau kita ke masjid berwudunya di rumah, jangan berwudunya di masjid. Walaupun di masjid ini disediakan tempat wudu, itu hanya bagi orang-orang yang batal wudunya di masjid, dia bisa memperbaharui wudunya lagi. Tapi kalau dia sengaja dari rumah untuk sholat berjamaah, lalu dia berwudunya di masjid, dia tidak mendapatkan keutamaan berwudu seperti apa yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis ini. Jadi berwudu terlebih dahulu di rumah, diusahakan jalan kaki. Tapi rumah saya dari masjid itu jauh. Siapa yang paling jauh Pak rumahnya di sini dari masjid? Siapa yang jauh? Berapa kilo? Yang 3 kilo ada? Masya Allah 3 kilo. Pernah jalan kaki nggak Pak? Oh belum pernah. Maksud saya yang jauh tapi jalan kaki. Yang paling jauh rumahnya pernah jalan kaki. Yang rumahnya dekat dari masjid jalan kaki banyak. Banyak ya Pak. Alhamdulillah dia bisa amalkan ini. Tapi bagaimana orang yang rumahnya jauh? Ya fattakullah mastata'tum. Ya dia cukup bertakwa kepada Allah SWT semampu dia. Karena dia kalau jalan kaki malah dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Barangkali seperti itu karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia bisa pakai kendaraan, silahkan gunakan kendaraannya untuk sholat berjamaah. Tapi usahakan parkirnya agak jauh. Cari parkir yang paling jauh. Ini kebalik. Jamaah-jamaah pokoknya berdesak-desakan bagaimana supaya bisa parkir di dekat sehingga langsung naik tangga masjid. Kalau bisa ya parkir jauh-jauh. Jadi jangan banyak komplain. Al-Ikhlas kalau antara parkir di masjid, padahal masih sepi itu di halaman, disuruh parkir di luar. Harusnya dia harus ngambil sisi positifnya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada hitungan langkah kaki menuju masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap langkah kita akan dicatat oleh Allah SWT. Langkah pertama akan menghapuskan dosa. Langkah kedua derajat kita akan dinaikkan. Jadi dari lapangan parkir itu berapa langkah kita menuju masjid ini? Kalau bisa mutar-mutar aja kita di parkir itu. Kalau bisa masih ada waktu. Kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada ya langsung aja ke masjid. Takutnya nanti kita malah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Jadi ini perlu untuk kita amalkan. Berjalan kaki sekali-kali. Saya rumahnya 2 kilo, nggak apa-apa. Dalam setahun dia amalkan 3 kali, alhamdulillah. Dalam Ramadan itu dia amalkan cuma sekali, berjalan kaki.
rumahnya yang jaraknya 2 kilo, dia amalkan sekali, kemudian nanti giliran pulangnya dia telepon supirnya, Pak tolong jemput saya ya. Nggak apa-apa, yang penting dia mendapatkan keutamaan dari rumah berjalan kaki ke masjid. Minimal dalam bulan Ramadan ini dia amalkan sekali atau 2 kali berjalan kaki untuk menuju masjid. Karena dulu di zaman orang-orang soleh kita terdahulu, ada memang sengaja tidak mau mencari rumah, pertapakan rumah yang dekat dengan masjid. Dia mencari lebih jauh dari masjid dan sengaja tidak mau membeli kendaraan. Terjadi di zaman sahabat. Ada sahabat yang menawarkan, kenapa Anda tidak membeli kendaraan? Anda kan mampu untuk membeli kendaraan. Anda bisa, bahkan Anda memiliki kendaraan, kenapa Anda tidak menggunakannya ke masjid? Saya ingin mengambil keutamaan ini untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang telah kita sebutkan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat sukses yang kita perlu perhatikan khususnya di bulan Ramadan ini adalah yaitu yang ketiga tadi, menunggu satu salat ke salat yang berikutnya. Kira-kira satu paket amalan ini yang terdiri 3 amalan tadi Pak, kapan waktu yang cocok untuk kita amalkan? Satu paket amalan ini tadi, kapan waktu yang cocok, yang pas untuk kita lakukan? Jangan mengganggu kerjaan rutin wajib, nafkah atau untuk menafkahi keluarga, jangan. Kapan kira-kira? Seperti hari-hari libur, bisa. Misalnya dalam satu paket ini cuma bisa mengerjakan hanya sekedar menunggu sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Seperti yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah, menunggu sholat asar, selesai sholat asar kita menunggu sholat apa? Maghrib. Nanti setelah sholat maghrib kita menunggu sholat apa lagi? Isya. Setelah sholat isya kita menunggu sholat apa lagi? Sholat tarawih. Dan itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Apa itu ribat? Apa itu ribat Pak? Ribat itu adalah menjaga perbatasan, berjaga-jaga di perbatasan. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Ribat itu ada tentara yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan orang-orang kafir. Perbatasan ini fungsinya adalah agar ketika musuh menyerang negara atau negeri kaum muslimin bisa ada yang menghalanginya. Nah, ini adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Rasulullah, orang yang berjaga-jaga, para tentara-tentara yang berjaga-jaga di perbatasan itu, satu hari 24 jam, pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat malam semalam suntuk selama 1 bulan. Dan ditambah di siang harinya dia berpuasa selama 1 bulan. Padahal dia berjaga-jaga berapa tadi? 1 hari. Pahalanya itu sama seperti pahala orang yang melakukan sholat qiyamul lail semalam suntuk, bukan 1 malam tapi 1 bulan lamanya. Ditambah lagi di siang harinya dia berpuasa. Mungkinkah kita mendapatkan keutamaan ini? Keutamaan seperti para tentara yang berjaga di perbatasan? Mungkin? Mungkin. Dengan cara apa? Intizarus shalah ila shalah, menunggu salat yang satu ke salat yang berikutnya. Karena kita juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan artinya tidak melakukan aktivitas ibadah apapun. Bisa jadi dia menunggu salat maghrib, lalu selesai salat maghrib, nunggu salat isya, dia isi dengan membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, menambah wawasan keilmuannya dengan membaca buku-buku yang sahih dari penjelasan para ulama. Ini juga termasuk amalan ribat. Kata Rasulullah SAW, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, keutamaan orang yang berjaga-jaga di perbatasan, 1 hari dan 1 malam, berarti 24 jam, 1 hari dan 1 malam, khairun, lebih baik daripada siyamu syahrin, puasa 1 bulan, wa qiyamihi, dan salat malam 1 bulan. Kata Rasulullah, wa in mata, kalau seandainya orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan tersebut mati, tertembak, wafat, kata Rasulullah, jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu, maka amalan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya pahalanya akan terus mengalir. Jadi amalan kebaikan apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya, ketika dia wafat, amalan dan pekerjaan ibadah tersebut akan terus dialiri pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini adalah amalan yang terus tanpa terhenti-hentinya dan tidak terputus bagi seorang orang-orang yang berjaga di perbatasan tersebut. Jadi para tentara-tentara itu ini pekerjaan sangat mulia dari sisi syar'i. Jadi bukan pekerjaan yang sekedar ditugaskan negara, bukan. Kalau seandainya dia meniatkan dan tahu hadis ini sehingga dia betul-betul ikhlas dalam melakukan amalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, seandainya dia mati, maka amalan kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya terus akan diberikan, dialiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak lagi mampu mengerjakannya. Dia pernah salatnya terus akan dialirkan oleh Rasulullah SAW seolah-olah dia masih hidup. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ujriya alaihi rizku, dan rizkinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi keluarga yang dia ditinggal mati, ada keluarganya, siapa yang akan menjamin rizkinya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya adalah wa aminal fattan, dan orang tersebut, tentara tersebut akan terbebaskan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Subhanallah, keutamaan sangat besar bagi orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Dan ini bisa kita dapatkan walaupun profesi kita bukan sebagai tentara. Asalkan kita bisa mengamalkan amalan ini yang 3 kita sebutkan tadi, berwudu sempurna di rumah, kemudian usahakan jalan kaki ke masjid, menunggu salat yang satu ke salat yang berikutnya. Insyaallah ini akan mendapatkan amalan yang sama seperti berjaga-jaga di perbatasan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan lagi yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, bahkan ulama menyebutkan sampai 35 amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Yang terakhir yang ingin kami sebutkan adalah zikir pagi dan petang. Usahakan zikir pagi dan petang terus senantiasa dijaga agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir pagi dan petang yang bisa meleburkan dosa kita adalah barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah SAW, akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa kita banyak, bahkan lebih banyak daripada buih di lautan. Hari tersebut kalau kita melakukan dosa itu akan dihapuskan oleh Allah SWT jika kita membaca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali. Sebanyak di lautan dosa kita di hari itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti istighfar. Di antara istighfar banyak. Ada istighfar astaghfirullah, ada astaghfirullahalazim, ada astagfirullah atubu ilaih. Banyak deretan-deretan istighfar. Namun ada istighfar yang terbaik. Apa itu? Sayyidul istighfar. Penghulunya para istighfar adalah Sayyidul istighfar. Ini adanya di mana? Kapan kita bacanya? Di pagi dan di sore hari. Apa doa istighfar Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa orang yang membaca ini di pagi hari dengan meyakini dan meresapi maknanya dan betul-betul yakin, maka kata Allah SWT, seandainya di siang harinya dia wafat, dia akan dicatat sebagai penghuni surga. Seandainya dia membacanya di sore hari, kemudian dia wafat di malam harinya, maka dia akan tercatat menjadi bagian orang-orang yang masuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak amalan-amalan soleh yang mungkin bisa kita perbanyak di bulan Ramadan ini dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama ikhlas terhadap apa yang kita lakukan dari amalan-amalan tersebut, betul-betul memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses di dunia ini, terutama yang kita harapkan adalah akhirat. Karena kesuksesan akhiratlah yang sejatinya yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.